Kami bersyukur atas anugerah berkat Tuhan yang terus-menerus mengawal kehidupan kami, seluruh umat kepunyaan-Mu. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kami boleh menerima nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempurnaan daripada. Pada pagi hari ini, kami berkumpul di tengah-tengah rumah kami masing-masing, di dalam gereja kami. Kami rindu bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami. Engkau hadir di dalam ibadah yang kami lakukan di setiap rumah, di setiap keluarga, untuk mendengarkan berkat Tuhan, mendengarkan firman. Dan kini kami akan bersekutu akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapinya, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup ini. Tuntun kami doa Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan meletakkan diri kami di dalam kuasa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah kita pada pagi hari tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti kata tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu berdiri menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut Dia. Demikian firman Tuhan.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada semua jemaat Kuliah Kristen Indonesia, dan khusus bidang kota yang rindu beribadah kepada Tuhan dan yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kami datang dari gereja, dari mimbar gereja ini menyapa suara dan menyampaikan shalom bagi kita semua. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai segala saudaraku sekalian. Firman Tuhan menyapa kita di minggu tanggal 5 April 2020 ini, Minggu Palmarum, dengan tema sambutlah Raja datang, cakoma buka roh Raja. Di minggu ini, Minggu Palmarum, 5 hari sebelum Yesus mati, sebelum kita merayakan Jumat Agung, inilah minggu yang terakhir, dan di minggu depan kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palmarum, kata Palmarum berasal dari kata palma atau daun palma. Pada zaman kuno, daun palem atau daun palma sering digunakan untuk melambangkan kebaikan dan kebenaran. Jadi Minggu Palmarum adalah hari kebenaran, minggu kebenaran, hari kebaikan, kasih rohnya Tuhan, hari seorang bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih, pada saat Yesus memasuki kota yang suci Yerusalem dengan menaiki seekor keledai kuda, dia disambut oleh masyarakat kota Yerusalem dan orang-orang lain yang datang dari segala penjuru dunia untuk merayakan hari Paskah. Tentu sangat ramai kota Yerusalem. Mereka menyambut Yesus dengan melambaikan daun palem. Di kitab Injil Matius, bukan hanya daun palem yang dilambaikan kepada Yesus, tetapi mereka membuka pakaian atau jubah mereka, lalu dihantarkan dan di jalan di mana Yesus akan melewati. Itu semua yang menandakan bahwa mereka berada dalam sukacita dan kemenangan, karena mereka mengharapkan Yesus akan membawa kemenangan dan membebaskan mereka dari penguasaan bangsa Romawi pada waktu itu. Tidak hanya melambaikan daun-daun palem dan membuka baju mereka, tetapi juga mereka menyerukan dengan nyanyi, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hentikan suara ini dan hamparan daun-daun palem dan juga jubah yang mereka hamparkan menyambut Yesus Kristus, menyatu menjadi satu kerinduan atas kebenaran dan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih, sudah berapa minggu ini kita bergumul dengan pandemi virus COVID-19 ini yang memaksa sebagian kita terkekang harus berada di rumah kita masing-masing. Pembatasan sosial ini memang pada satu sisi membawa hikmat tersendiri, di mana kita boleh memiliki waktu yang cukup lama untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Tetapi bukan tidak mungkin membawa persoalan tersendiri bagi kita. Kita memang menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Mungkin ada yang berada di dalam rasa kesepian, ada yang berada di dalam rasa
dan kejenuhan yang luar biasa. Karena ada kebijakan isolasi seperti ini. Dalam kondisi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapakah yang bisa kita andalkan? Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dalam keadaan yang aneh ini? Jarak di antara kita juga semakin jauh. Bukan karena keinginan dan kemauan kita, melainkan situasi sulit ini yang mengharuskan kita seperti itu. Menyambut dan disambut oleh orang-orang lain adalah sesuatu yang langka bagi kita. Tidak ada kedekatan satu dengan yang lain. Ini bukan pilihan yang menyenangkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Tapi di sini kita dituntut agar kita tidak mencari perlindungan, tidak mencari kebenaran dari dunia ini, tidak mencari perlindungan dan kebenaran dari manusia. Di sini kita dituntut agar kita mencari kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Maka peristiwa agenda Yesus di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah momen penting bagi kita bahwa kehadiran Yesus adalah juga ungkapan pengharapan dan sekaligus kerinduan kita, keyakinan kita kepada Yesus sebagai Raja yang datang menyelamatkan kita. Tolong selamatkanlah kami, tolong selamatkanlah aku, tolong selamatkanlah keluarga kami. Hosana, Hosana. Seruan yang menandakan bahwa kita tidak berdaya, dan di dalam tidak berdaya itu kita rindu seseorang datang menolong kita. Kita tidak berdaya, menandakan bahwa kita tidak mampu melepaskan diri kita dari keterbatasan ketidakmampuan ini. Maka kita rindu, kita sambut Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita di dalam kehidupan kita. Maka lewat minggu pada malam ini, sambutlah Rajamu. Dia telah datang, sebagaimana dia datang ke Yerusalem membawa kebaikan, membawa sukacita, membawa kemenangan dan keselamatan. Dia juga datang ke dalam hati, ke dalam hatiku, ke dalam hidupku, ke dalam hidupku, ke dalam keluargaku, di dalam keluargaku, di dalam kotamu, di dalam kotamu, di dalam daerahmu, di dalam daerahmu. Dia datang ke dalam diri kita, membawa kita keluar dari zona merah kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat di dalam perjalanan Yesus saat masuk kota Yerusalem, dia menanti keledai. Pertanyaannya, mengapa dia mengendarai keledai? Mengapa dia tidak mengendarai seekor kuda yang gagah perkasa untuk memasuki ibu kota kerajaan? Mengapa harus memilih seekor keledai yang lambat? Keledai sering diidentikan dengan binatang yang lambat, Bapak Ibu Saudara. Apalagi bila dibandingkan dengan kuda. Tetapi perlu kita ingat bahwa keledai merupakan binatang pekerja keras dan bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Dia mampu menahan beban yang dipikulnya, dan semua tugasnya dikerjakannya dengan baik dan tuntas. Berbeda dengan kuda yang ternyata sangat memilih di dalam bekerja. Makna simbolis dari binatang keledai inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus bagi kita, bahwa sama seperti seekor keledai, seberat apapun beban dan penderitaan yang harus diterima dan dipikulnya, kita harus mati di kayu salib, tetap akan dilalui dan dijalani serta penuh dengan tanggung jawab oleh Yesus Kristus. Dan akhirnya bahwa dengan kuasanya ia bangkit dari antara orang mati. Betapa baiknya kasih anugerah Tuhan Yesus beban hidup saya, beban hidup saudara, beban hidup kita, bahkan dosa kita ditanggungnya sendiri di atas tubuhnya dan dibawa sampai di Golgota. Di sana di kayu salib
dosa dan sakit penyakit kita dipakukan sekaligus bersama tubuhnya. Matilah dosa dan segala penyakit kita bersama tubuhnya. Kemudian dia bangkit, dia bertanggung jawab atas kita dan dilakukannya dengan tuntas. Hidup ini keras dan beban yang kita miliki mungkin berat sekali untuk kita bawa, terutama di dalam kondisi dunia saat ini yang berjuang menghadapi COVID-19 ini. Namun minggu malam ini kita nyatakan atas segala beban hidup kita untuk kita serahkan kepada Tuhan yang sanggup menanggung segala beban kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Beban apapun yang kita alami, kita miliki pada saat ini, Tuhan bertanggung jawab dan Dia ikut menanggung segala beban kehidupan kita, dan Dia akan mengerjakan itu dengan selesai. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dari konteks ini juga ketika Yesus sedang menuju Yerusalem dan mendapat sambutan dari orang yang menganggap Yesus adalah raja, dalam konsep pemikiran mereka Yesus adalah sang pembebas dari penjajahan Romawi. Namun aspek kerajaan Yesus Kristus itu bukan sebagai raja duniawi, tetapi sebagai raja surgawi. Inilah makna simbolis pada Yesus menaiki keledai yang melambangkan bahwa Dia adalah raja surgawi yang membawa kelemah lembutan dan kedamaian. Secara khusus dalam konteks kita menghadapi COVID-19 ini, tampaknya belum juga berbeda, belum juga terputus rantai penyebarannya di seluruh dunia ini, apalagi di daerah kita, malahan semakin berdebat lagi di semua tempat, di semua daerah-daerah. Korbannya juga semakin bertambah setiap hari. Siapa yang tidak takut mendengarnya? Betul-betul penyakit yang saat ini tidak hanya menyebabkan penyakit kematian, tetapi membuat semua kita frustrasi, merusak pikiran kita, merusak ekonomi kita, merusak penghasilan kita, merusak damai sejahtera kita, merusak kerohanian kita, merusak ibadah-ibadah kita. Semuanya kita kalut dan dibungkam oleh yang saat ini. Hampir gak ada lagi yang membuat hati kita ini ada damai pada saat ini. Bapak Ibu saudara, semua gak bisa dibuat oleh virus yang satu ini. Malam minggu tidak bisa, berkumpul gak bisa, marah juga harus dibatalkan, pernikahan juga harus ditunda, orang sakit tidak bisa dijemput, bahkan yang meninggal dunia akibat virus ini tidak bisa dilihat, dijenguk, termasuk juga oleh keluarga. Di kuburan sendiri pun hanya 3 orang yang bisa melakukan upacara penguburan kematian. Virus ini hanya memberikan 4 jam waktu untuk proses penguburan. Tidak peduli jika dia mati di malam hari, maka malam itu juga dia harus dikuburkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana kita menghadapi semua yang merusak pikiran, perasaan, ketenangan batin kita ini? Kalau bisa kita lihat, seandainya kita bisa melihat virus ini, kita bisa menghindar dari bahaya. Kalau virus ini ujungnya pun kita tidak tahu, dan akhirnya pun kita tidak tahu dari mana asalnya, bagaimana kita bisa melepaskan diri kita, meluputkan diri kita dari serangannya? Oleh karena itulah, agar kita jangan kehilangan damai sejahtera, agar kita jangan kehilangan akal sehat kita, agar kita jangan kehilangan ketenangan kita, batin kita. Karena itulah mari kita berlindung kepada Tuhan. Tuhan sajalah andalan kita. Sambutlah Raja-Mu datang membawa damai sejahtera.
Hanya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus yang mampu mendamaikan hati kita, mendamaikan hidup kita, mendamaikan ekonomi kita, mendamaikan persekutuan kita, mendamaikan keluarga kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan dentak hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, damai ini telah datang ke rumah saudara-saudara, telah datang ke dalam kehidupan saudara, telah datang ke dalam keluarga saudara untuk menenangkan hati kita, memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita, batin kita, jiwa kita, roh kita didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, sebagian dari orang yang menyembunyi itu adalah orang-orang yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus ketika berada di Betania membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa yang telah mereka saksikan dahulu tentang Lazarus yang telah mati beberapa hari di dalam kubur dibangkitkan oleh Yesus Kristus, kemudian mereka berkata itu kepada yang lainnya dikala Yesus datang di Yerusalem. Ini menjadi momen bagi setiap orang yang sudah merasakan kasih Yesus, menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia harus membawa berita kasih dan berkat itu kepada orang lain, mampu bersaksi tentang apa yang telah diperbuat oleh Yesus di dalam dirinya. Kita harus menceritakan perbuatan Tuhan, menjadi saksi di dalam pikiran kita, menjadi saksi di dalam perkataan kita, menjadi saksi dalam perbuatan kita, sehingga banyak orang yang mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Peristiwa COVID-19 ini merupakan momen yang tepat untuk merangkai kebaikan-kebaikan kita kepada setiap orang yang membutuhkan. Karena dapat kita sadari bahwa itu merupakan sebagian dari cara kita untuk menyelamatkan yang lain dari panasnya wabah virus dengan tinggal di rumah, stay at home, itu sudah merupakan kebaikan kepada orang lain. Kita berterima kasih kepada setiap jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kasihnya berupa persembahan dan juga pemberian-pemberian lainnya kepada gereja. Berterima kasih kepada setiap jemaat pribadi, keluarga yang tertuang membantu mereka yang kekurangan akibat virus corona ini. Ada banyak orang, kelompok organisasi yang tergerak untuk membantu orang-orang lain. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita dalam konteks kita memasuki seperti yang dikatakan Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Minggu malam ini menggerakkan hati kita untuk membantu satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian akan semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus, mengenal kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, datanglah, sambutlah Raja damai itu di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam rumahmu, di dalam kehidupanmu. Maka dia akan memberikan sukacita, kemenangan. Dia membawa kelepasan dari segala bebanmu yang berat, dan dia akan memberikan damai sejahtera yang kekal itu ke dalam hatimu, dan engkau akan digerakkan untuk memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik kepada setiap orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
kita berdoa. Di dalam kerendahan hati dan keterbukaan hidup kami, di dalam kerinduan kami ya Tuhan, kerinduan setiap rumahmu yang bersekutu sekarang di rumah mereka masing-masing. Mereka telah membuka rumah mereka sebagai tempat kehadiran-Mu. Sekalipun ada halangan-tantangan di mana orang lain tidak dapat hadir di dalam rumah kami karena peristiwa ini, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang bertindak melampaui segala kekuatan dunia ini. Engkau boleh hadir di dalam hati kami, Engkau boleh hadir di dalam rumah kami, Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami, Engkau boleh hadir di dalam keluarga kami. Engkau melawat kami ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu itu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Maka kami rindu Engkau datang. Lawatlah kami ya Tuhan satu persatu. Lawatlah kami ya Tuhan keluarga lepas keluarga. Lawatlah setiap rumah lepas rumah di dalam kehadiran-Mu, karena kami sangat merindukan pertolongan. Kami mengaku percaya bahwa Engkau adalah Raja yang membawa kemenangan, membawa keselamatan, damai sejahtera, dan yang mampu menolong kami untuk menanggung segala beban berat dalam hidup kami. Maka kami sambut Engkau ya Allah, kami sambut Engkau ya Yesus Kristus, kami sambut Engkau ya Roh Kudus untuk boleh hadir di dalam hidup kami. Berkati, jagai, dan lindungilah kehidupan kami semuanya. Kami berdoa kepada setiap umat-Mu yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Pada Tuhan berkati, Tuhan jagai mereka semuanya. Kami rindu persekutuan ini boleh diberikan kembali, di mana kami dengan ikatan kasih dan damai sejahtera boleh bersama-sama beribadah di dalam Bait-Mu yang kudus. Tetapi karena kudus pada saat ini, kami mohon kepada-Mu, biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjawab kerinduan kami, untuk boleh kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah Bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada setiap umat-Mu, sekolah minggu, remaja atau seluruh bapak ibu yang sudah tua, yang usia indah lanjut usia, mana mereka memiliki lemah, semuanya yang ada di kota Medan ini dan yang ada di luar kota Medan ini, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, menjauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan berkati seluruh umat-Mu jika ada yang mengalami kelemahan fisik, yang ada di rumah dan bahkan di rumah sakit, biarlah Tuhan yang memulihkan. Tuhan menyembuhkan setiap orang yang sakit, jemaat-Mu yang berada di rumah sakit dan yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk negara ini dan juga untuk seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini dalam menghadapi virus corona ini. Biarlah Tuhan melimpahkan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga segala apa kebijakan yang mereka kerjakan dan segala hal-hal yang mereka lakukan, biarlah Engkau atas tuntunan-Mu boleh menggerakkan, memberikan semangat kepada mereka semuanya, sehingga apapun yang dikerjakan bisa menjadi alat yang membuat virus ini semakin cepat dibinasakan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang berjuang di garda depan, para dokter dan para medis yang berjuang di dalam memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang sudah positif virus corona. Biarlah Tuhan yang menjaga mereka, memberikan kekuatan, dibina hikmat dan pertolongan-Mu. Tuhan jaga mereka, berikan semangat yang dari hadapan Tuhan, sehingga mereka begitu semangat untuk melaksanakan tugas pahlawan itu.
Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sudah mengalami sakit penyakit virus corona. Biar Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa kepada keluarga dan keluarga yang ditinggalkan oleh yang dikasih mereka karena virus corona ini. Biar Tuhan yang memberikan penyembuhan. Biarlah kuasa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan dunia ini sesuai dengan perancangan yang kekal. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan penasihat. Inilah doa kami yang kami angkat hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.